Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki ilmu itu akan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, yang artinya ilmu ini menjadi sebab seseorang diangkat derajatnya. Namun untuk kita bisa mendapatkannya, maka kita membutuhkan pengorbanan. Maka simaklah beberapa kisah para ulama yang mungkin di antara kita tidak percaya dengan keadaan kita saat ini, sangat jauh berbeda. Namun dikarenakan kisah-kisah ini tercantum dalam kitab-kitab yang jelas kesahihannya, maka kita harus patut mempercayai kisah-kisah mereka. Di antaranya dikisahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menjual seluruh hartanya untuk menuntut ilmunya. Bahkan dikatakan salah satu muridnya, beliau sampai menjual kayu-kayu dan atap-atap rumahnya untuk beliau bisa menuntut ilmu. Kemudian pula Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau pun menjual seluruh hartanya, barang-barang yang dimilikinya, hingga pada satu waktu beliau tidak keluar rumah dikarenakan tidak memiliki pakaian untuk dikenakannya. Hingga teman-teman beliau membantu untuk membelikan pakaian untuk beliau. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Tha'lab rahimahullahu ta'ala belajar nahwu dan bahasa Arab kepada gurunya selama kurun 50 tahun dan tidak pernah absen walaupun satu kali pun. Kemudian Ikrimah rahimahullahu ta'ala ketika belajar kepada gurunya
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma belajar Al-Quran dan hadis sampai diikat kaki dan tangannya, hingga akhirnya beliau menjadi orang yang mulia, ulama yang terkenal di zamannya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada Abu Hatim rahimahullahu ta'ala yang menuntut ilmu dengan keterbatasan dananya, hingga beliau untuk mendatangi setiap majelis, setiap ulama dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, satu negara ke negara yang lain, hingga di akhir hayatnya beliau menghitung berapa jarak yang sudah beliau tempuh, maka kurang lebih didapatkan adalah 5.800 km. Allahu Akbar. Lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para ulama kita yang namanya terdengar hingga saat ini, sudah lewat beberapa abad lamanya, kita bisa merasakan keberkahan ilmu-ilmu mereka. Itu dikarenakan mereka menuntut ilmunya dengan penuh pengorbanan. Mereka kerahkan jiwa, raga, waktunya, dan begitu pula hartanya, hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia. Mungkin di antara kita berpikir, tidakkah mereka bosan? Tidakkah mereka lelah? Tidakkah mereka jemu? Tidakkah mereka letih dengan apa yang mereka kerjakan? Tentu mungkin fisik mereka merasakan hal itu, tapi dikarenakan himmah yang kuat, azimah mereka yang kuat, maka rasa-rasa seperti itu hilang, sirna dengan sendirinya. Lalu bagaimana dengan kita jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala? Yang kadangkala ketika diajak untuk hadir ke majelis ilmu, ke kajian-kajian, kita enggan, bermalas-malasan, dan kita juga menolak dengan berbagai alasan, baik karena kesibukan, karena pekerjaan. Ingat jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, menuntut ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya wajibkan, bukan sebatas berakhir dengan kita mendapatkan gelar sarjana atau doktoral, tidak, tapi menuntut ilmu hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Makanya ada di antara para ulama mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu akan senantiasa dianggap dia orang yang berilmu ketika dia itu senantiasa belajar. Lihat bagaimana keadaan kita. Terkadang ketika kita diminta untuk menghafal, rasanya kita tersiksa, berat hidup ini. Khususnya para thalabah fi hadhil madrasah, para santri, para siswa di madrasah ini, hendaknya menjadi orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmunya, karena segala sudah difasilitasi oleh kedua orang tuanya. Maka fokuslah untuk dia benar-benar belajar dengan apa pengorbanan yang sudah orang tuanya keluarkan. Ingat, di antara ulama mengatakan, Yahya bin Katsir, la yunalul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan kita bersantai-santai. Walaupun kita memasuki sekolah madrasah, dari kita SD sampai kita doktoral, kalau kita melakukan pembelajaran tersebut dengan bersantai-santai, maka jangan harap kita menjadi orang yang sukses dalam menuntut ilmunya. Betapa banyak orang-orang yang hanya sekedar dia rajin duduk ke majlis-majlis ilmu,
belajar dengan tidak formal, tapi ternyata mereka lebih berilmu dibanding orang yang belajar memasuki lembaga-lembaga, bahkan dia mengeluarkan harta. Maka ini menjadi pengingat buat kita semua. Kalau kita ingin sukses di dalam menuntut ilmu kita, baik itu khususnya para talabah, kemudian juga para mudarrisin pada jamaah secara umumnya, maka hendaknya senantiasa belajar, senantiasa dia semangat mengorbankan segala waktunya, tenaga, hartanya untuk belajar. Maka benarlah yang disampaikan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lan tanalul ilma illa bisit, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Maka beliau diantara menyebutkan zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Beliau menyebutkan kecerdasan, semangat, kemudian juga adalah kesungguhan, dan wasuhbatu wa bulghah, kemudian bekal, wasuhbatu ustadzin wa tuliz zaman, kemudian dibimbing dengan guru dan juga dengan waktu yang panjang hingga akhir hayat kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka agar kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmunya, senantiasa ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti sebuah jalan dia untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah ini kita, khususnya para talabah fi hadhil madrasah, para murid, para santri di madrasah ini, untuk senantiasa lebih semangat, kemudian juga para hadirin secara umum untuk lebih semangat dalam belajar, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di zaman ini. Dengan berbagai media kita bisa belajar di mana saja. Maka manfaatkan untuk kita senantiasa menuntut ilmu, karena ingat, tidaklah kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya kecuali dengan kita memiliki ilmunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim, wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukri lahu ala 'idhami ni'amihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Wahdharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala salawati wal jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsih. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa liman huquqi wajibati alaina wa li jami'i asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innaka afuwun ghafur. Allahumma arhamna wa walidina wa azwajana wa dhurriyyatana
وجميع أصحاب حقوق واجبات علينا وجميع أساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عازبا إلا زوجته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لن تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأمراءنا وحكامنا إصلاحا تاما واجعلهم هداة مهتدي واجعلهم ممن أقام دينك وتوحيدك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.